Okay, welcome back to Seafood Hutan. Ya. This content is brought to you by GNT. Buat kalian semua udah pasti pada tahu GNT ya. Pemakai GNT setia ya, pastiin kalian yang suka kirim-kirim pakainya pakai GNT. Itu nomor satu. Nomor dua, kalian juga harus menggunakan APPS yang seperti ini. Ting. Nah, di situ ada tulisan poin. Poinnya dapat ditukar hadiah. List hadiahnya ada di deskripsi lengkap kita. Jadi nonton video, baca deskripsi. Pastiin klaim poinnya GNT, dapatkan hadiahnya langsung. Hari ini kita punya Rubicon lagi. Ya, jadi ini adalah Rubicon, anggota terbaru Seafood Hutan. Bener gak sih? Bukan ya? Ini Seafood Hutan cabang Bintaro ya, anak Bintaro ini. Bener gak sih rumahnya Bongki itu Bintaro ya? Pondok Cabe ya? Oke, jadi ini adalah Rubiconnya Om Bongki ya. Buat kalian semua yang penasaran dengan Rubicon ini, sejarahnya itu ada. Jadi di beberapa video yang lalu itu kita sempat membahas bagaimana membuat kit ekstrim untuk basic 313 menggunakan MST. Jadi MST Discovery ya, DC ya, itu disulap menjadi Rubicon yang gagah perkasa dan keren banget. Ya, Rubicon ini dikasih nama Iren. Kenapa kok dikasih nama Iren? Kalau kalian ada yang tahu, tulis di kolom komen. Tidak banyak yang dilakukan dalam modifikasi kita kali ini. Tidak banyak ya. Rubicon ini kalau kita cerita ya, mulai dari bodi atas. Bodi atas ini pakai KYX ya. Aksesoris perentelan ya begitu-begitulah ya. Terus pasang sling. Slingnya DIY dari sling pancing ya. Ini namanya sling pancing Asis. Kalau kalian ada yang tanya itu bentuknya seperti ini. Tidak mengalami pencoakan sama sekali untuk bodi ya. Jadi bersih, aman, jadi smooth. Terus untuk perlampuan di sini pakai Angel Eyes ya. Angel Eyes-nya itu kayak gini. Kelihatan ya? Jauh. Iya, Mas. Halo. Kuning. Terus? Jauh. Terus? Biru muda. Ice blue. Terus? Pink. Terus? Acik. Iya, ini yang paling saya tunggu-tunggu. Bongki! Ya. Ini adalah RGB Angel Eyes ya. Jadi kalau kalian pengen tahu RGB Angel Eyes kayak apa, cek di Tokopedia kita ada ya. Berapa harganya, Jo? 190.000 colok receiver plug and play. Bagi kalian body Rubicon langsung pasang. Bagi kamu yang menggunakan body Injora, yang mana headlampmu itu kusem-kusem nggak enak gitu ya, copot langsung kacanya, pasang ini blek. Masalah selesai. Lebih baik beli RGB ini daripada beli Daymaker. Ya, Daymaker berapa Mas Abi? Mahal ya. Awal-awal. Emang sampai sekarang ya mahal Mas, nggak ada yang murah itu Mas. Masih mahal. Jadi itu solusi lainnya. Daymaker juga keren banget kalau di rang-rang yang kemarin ada yang nanya kayak mata naga. Wah, itu Daymaker. Lalu untuk bumper depan ini pakai bumper taktikal ya. Senada dengan fender ya. Fender ini kan pakai fender KYX taktikal. Alasannya menggunakan bodi KYX ada dua macam. Yang pertama itu karena fender taktikalnya sudah ada. Jadi nggak perlu ribet ya masang-masang. Ada yang tanya ini dipasang di Injora bisa atau nggak bisa, tapi kan ada customnya sedikit-sedikit ya. Kalau kita pakai di KYX, plug and play, jadi lebih menarik. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah bagian sini. Kalau kita lihat, bagasinya di sini itu dia naik leveling. Jadi untuk shock tower bagian belakang itu aman, jadi kita nggak perlu coak ya. Dan dia bisa nempel precise sama bumper. Jadi enak lah. Jadi kalau saya sih prefer body KYX karena menatanya itu mudah ya. Jadi bumper depan belakang sudah di-upgrade sama Om Bongki ya, Sobat Bongki ini dengan bumper metal ya. Khusus untuk Rubicon, jadi memang looks-nya itu dapat ya. Jadi mulai dari depan sampai belakangnya sini, ini dapat semua. Ya, anhang ini nanti nggak dipakai, kita akan copot. Terus untuk kaki-kaki ya, dia menggunakan dual shock-nya Red Wolf ya. Ini
andalan ya, karena punya hydraulic suction yang baik, jadi mobilnya itu bisa lembut sekali, dan kalau ditanya kelembutannya ya masih oke banget. Kelebihannya Skok ini itu ketika menghadapi obstacle negatif, mobil ini nggak gampang bubuk. Ya, bubuk ya? Rebahan, Bang. Iya kan, nggak kelontang itu. Bubuk ngantuk gitu ya. Kayak di video-video breaking kan sering kata-kata itu muncul. Ya, menginjak Skok sudah beres ya pakai Red Wolf. Om Bongki juga sudah mempersenjatai Rubiconnya dia ini dengan link bengkok. Ya, jadi link bengkok ini ya, bisa kita lihat clearance-nya bagus banget ya. Ketika ditaruh, dia akan flat surface sekali ya. Nah, ini flat surface-nya dapat banget ya. Untuk memasang link bengkok tentu saja perlu perhatian khusus ya ketika kita melakukan bendingnya, sehingga ukuran bendingnya itu harus pas, terus derajat bendingnya juga harus pas. Karena kalau derajat bendingnya miring, nanti dimensinya dia jadi beda. Yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus memperhatikan kopel ya. Kopelnya jangan sampai terlalu expose. Kalau terlalu expose nanti dia kasihan banget. Setelah mengganti linknya ini dan skok-skoknya ini, kita akan ukur wheelbase-nya yang dari tadinya 313 berubah menjadi 325. Iya, depan belakang maju. Depan maju, belakang mundur. Jadi 325. Wheelbase 313 menjadi 325. Kenapa kok dibikin seperti itu? Karena rata-rata Rubicon itu kan untuk memanjat ya. Jadi dimensi roda depan ini yang harusnya tadi di sini ya, itu memajuin sekitar 2 cm ya. 313 ke 323 itu 1 cm ya? 1 cm setengah, 1 cm, 2 ya. 1 cm setengah, 1 cm seperempat lah ya. Yang belakang mundur seperempat, yang depan maju 1 cm. Sehingga titik as rodanya di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika dia mendapatkan sebuah obstacle, misalnya kotak ini ya, dia itu masih bisa dapat dengan enak. Lalu untuk bagian belok-beloknya juga harus kita perhitungkan, karena kalau misalnya roda depan itu maju, ini beloknya full ya, nah dia harus bisa bebas seperti ini. Gimana caranya ya? Diukur pelan-pelan. Bagaimana caranya supaya maju bannya ya, ban depan ini maju tapi nggak keroak. Fitting hard body-nya yang dimaju mundurkan terlebih dahulu. Jadi pasang link, baru terakhir pasang roda, terakhir baru pasang hard body. Hard body-nya yang kita adjust. Nah, ketika hard body-nya sudah dapat adjustment-nya, baru kita kunci hard body tersebut. Mau dengan body post boleh, dengan magnet boleh. Winch pakai 8274 andalan ya. Jadi 8274 ini ada tipsnya yang unik ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini nih, kita ganti sama baut L ya. Karena jangkar yang biasanya ada di sini, itu kita lepas, kita ganti baut L seperti ini. Tujuannya apa? Untuk kita masukin oli dan flashing ketika habis main-main air ya. Dan winch itu gigi-giginya harus dalam kondisi yang lembab ya, tidak boleh kering. Betul Mas Afid ya? Ketika winch itu kering, karatan, dia itu punya gear ya, gearnya itu tipis-tipis kuat. Tapi kalau karatan nempel, ya meskipun dia kuat, karena luas penampang yang nempel itu lebih besar daripada ketebalannya dia, ketika kita putar dia bisa cracking. Caranya bagaimana merawat winch? Caranya merawat winch ya, mungkin setahun 2-3 kali kalian harus bongkar, kasih oli, atau kasih stand pad yang lembut. Atau kalau nggak mau seperti itu, pastiin kalian seminggu sekali lah ya, kolor tarik ya, supaya dia bergerak terus. Nah, ketika bunyinya sudah aneh ya, itu saatnya kalian masukin oli. Sebenarnya simple seperti itu aja ya. Jadi hampir tidak susah ya, cuman ya harus di maintenance. Eksterior terakhir yang mau kita bahas adalah roda ya. Roda atau ban yang digunakan ini menggunakan bedlock ya, bedlock Cina ya, model lubang-lubang. Ya, bedlock ini terbuat dari metal, ukuran 19. Nah, untuk karet bannya, dia menggunakan Proline Super Swamper Predator, ukuran 120. Ya, bedanya Predator sama yang tidak Predator adalah, kalau yang Predator itu lebih lembut, lebih soft ya. Jadi, kalau yang lama itu agak keras, kalau yang baru itu agak soft. Ya, lebih kurang seperti itu. Kalau saya suka yang keras, tapi banyak juga yang suka
lembut ya. Jadi ada preferensi masing-masing ya ketika memilih dari ban ini. Kedua ban ini punya perform yang cukup baik ya. Dia enak banget ketika dibuat main di medan yang acak adat ya. Jadi campur-campur ya. Jadi mau batu boleh, mau air boleh, mau lumpur ya silahkan. Cuman kekurangannya satu, mobil ini looks-nya jadi agak gimana ya? Terlalu garang gitu kalau menurut saya. Kurang apa ya? Kalau orang bilang itu kurang terlalu maskulin ya. Kurang necis gitu ya. Terlalu macho gitu ya. Kurang cakep gitu. Ya, tapi semua disesuaikan dengan selera ya. Jadi tidak ada yang salah. Oke, sampai di sini hard body sudah kita bahas, pelek dan ban sudah kita bahas. Sekarang kita akan ngebahas dalemannya dia. Teori pemasangan hard body kita menggunakan 4 buah magnet ya. Magnetnya itu kita taruh di depan 2, belakang juga 2. Lalu kita kunci sama body post. Body postnya dikunci di leg room. Kita tinggal angkat seperti ini, bodinya akan terlepas. Kita akan matiin dia dulu. Kita pakai 2 soket lampu di sini ya. Perlampuannya sudah kita install juga. Ini bisa kita lihat bareng-bareng. Yang kita buat adalah aluminium side plate ya. Kita bikin custom karena menyesuaikan dengan hard body-nya ya. Jadi kita butuh sesuatu yang lebih simple ya. Kita taruh di sini. Lalu untuk dinamo depan kita menggunakan Fusion Quick Run yang tidak Pro. Waduh, tidak Pro ini adalah 1800 kV ya, 40 ampere. Jadi ada yang baru yang 2300. Perbedaan apa? Perbedaannya itu di kV ya. Kalau ampere ada bedanya tapi tidak terlalu signifikan lah ya. Kalau secara hitung-hitungan ya signifikan, tapi kalau more or less lah kalau menurut saya. Cuman yang paling jelas itu adalah di karakteristik dari kV-nya sendiri. 1800 menurut saya sudah cukup kencang untuk ukuran RC Adventure. Kepinginannya dari Sobat Bongki ini adalah benar-benar untuk dipakai crawling ya. Jadi bukan CR ya, tapi ke arah crawling ya. Jadi dia itu pengen benar-benar bisa smooth, tetapi juga dia pengen pakai brushless. Jadi akhirnya suatu pilihan yang kita lakukan adalah kita mencari brushless yang paling torsi. Jadi kalau 1800 sama 2300 1800 sama 2300 jelas lebih torsi yang 1800. Cuman untuk speed mungkin dapat yang di sana ya. Jadi itulah pertimbangannya. Buat kalian semua yang pengen beli Hobbywing Fusion ya, Pro ataupun biasa, itu menurut saya jangan terlalu dipikir ya. Yang kalau cari torsi 1800, kalau cari speed ya 2300 ya. Semua ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau 1800 torsinya itu dapat, dia pasti lebih lembut dari yang 2300. Kalau yang 2300 tidak selembut yang 1800, cuman top speed dapat. Untuk kelengkapan pembelian juga berbeda. 1800 dia mendapatkan program card. Yang 2300 dia tidak mendapatkan program card. Tetapi buat kalian semua, program card-nya nggak usah khawatir. Program card bisa pakai semua program card dari Hobbywing seri Adventure. 1080 bisa, program card Fusion juga bisa, program card akse lama juga bisa, program card dari Fusion biasa ke Fusion Pro juga bisa. Jadi aman aja, itu semua nanti ada di kotaknya, ada di kemasannya untuk yang Fusion biasa. Yang Fusion Pro kalian cuma mendapatkan sebuah stiker cantik, ya, logo gitu ya, gitu doang. Dalam penginstalan semua brushless, ya, sebaiknya kan kita melihat brushless itu kan ada kabel, kabel tidak dibalik-balik. Cuman kalau ini kan udah nggak mungkin kebalik karena kabelnya ya cuma satu ini kan ya, sama kabel on off, sama kabel ke receiver. Nah, itu sudah jadi satu di dalam FOC box ini. Jadi ini adalah brushless dan ini ada ISC-nya di dalam sini. Itu udah direct. Yang perlu kalian perhatikan adalah lakukan kalibrasi. Ya, apapun bentuknya, ya bentuknya, apapun bentuknya, lakukan kalibrasi. Bagaimana cara melakukan kalibrasi? Kalibrasi dilakukan 2 kali. Yang pertama pada saat open box, ya open box. Kalian pegang gini, kalian kalibrasi. Yang kedua, pada saat selesai dirakit, RC-nya atau RC-nya itu kalian angkat, atau pakai ini ya, tangkringan RC Gen 1.
Nah, kalian angkat gini, terus kalian lakukan kalibrasi lagi. Nah, dari kalibrasi itu baru kalian boleh adjust di program card-nya ini sendiri. Nah, untuk ngejust program card ya, kalian tinggal memasukkan program card itu ke daerah sini. Nah, ini program card-nya. Ini program card aslinya dia ya. Kalian masukin ke sini. Kalian turn on, kalian baca dan ikutin function tombol yang kalian inginkan, sesuaikan dengan selera kalian. Kalau kalian pengen nyoba ya, memang habis setting program card itu harusnya langsung ketemu obstacle ya. Kalau kalian pemain RC kayak Grandpa yang lagi sibuk nge-setting fun quiz-nya sampai nggak tidur itu, dia itu spesialis di setting di rumah, dicoba lagi, nanti pulang lagi, coba lagi, dan coba lagi. Kalau kalian pemain RC newbie kayak kita, ya langsung pergi aja main RC sambil bawa program card ya. Nanti di sana trial and error, coba pelan-pelan gitu. Nanti ya sekitar setengah jam lah ya, kalian mendapatkan momennya, baru setelah itu kita go show, baru main. Seret. Jadi ya, jangan terlalu dipikir gitu ya. Untuk placing baterai ya, placing baterai di RC MST ini ada di dua tempat. Yang pertama di bagian sini, bagian belakang. Untuk pakai baterai 5000 bisa. Lalu kalau memang mau pakai baterai kecil, dia bisa diletakkan di bagian sini. Nah, jadi di daerah sini ya, ya di sini. Nah nanti hardboard-nya dimasukin plug gitu, dia akan ngunci otomatis di daerah sini. Jadi aman-aman aja. Masih bisa dibilang RC ini adalah RC compact yang bisa mengakomodir kebutuhan crawlingmu. RC ini ada kekurangan. Ya, tidak punya fitur yang banyak seperti differential lock, lalu dual speed ya, tidak ada. Overdrive tidak ada. RC ini punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh RC biasa pada umumnya. Yang pertama, harganya terbilang terjangkau. Lalu kalau kita nyalain dia, kita aktifin fitur autopilot ya, atau cruise control. Kalian bisa lihat ya. RC ini berputar ya, jalan dengan sangat lembut sekali. Tanpa ada bunyi. Ya, saya copot mic saya. Saya taruh. Ya, ini kalau saya ketok ya. Loh, denger ya. Denger ya, ini nggak mute ini. Jadi ini RC lembut banget, Sob. Kenapa ya? Karena kalau kita ngomong itu ya Jepangan ya. Betul ya? Jadi secara giginya itu ya, dimensi gear-gearnya itu semua precise semua. Dan memang halus. Loh. Yang bunyi ini ya, ini bunyi kopel. Karena menggunakan kopel metal ya. Mantap sekali. Jadi MST oke banget ya. Kerapatan gearnya juga sempurna sekali. Kalau kita lihat di sini, dia bisa slow segini itu menurut saya ya sudah luar biasa bagus ya. Karena kalau kerapatan yang tidak sempurna itu dia rodanya muter sambil tremor-tremor gitu. Jadi untuk gigi-giginya benar-benar presisi. Jadi salut banget sama MST buat kalian semua yang pengen bangun RC crawler ya, yang bisa dibilang nggak rusakan lah ya. Ya, ini adalah satu pilihan yang tepat kalau menurut saya ya. Lalu kelebihan yang lain yang paling membuat kita perlu mengacungi jempol ya, karena bagian transfer case ini benar-benar berada di tengah. Geometri rangkanya itu identik ya. Jadi benar-benar ini garis tengah depan belakang itu sama kembar. Jadi tentu saja itu juga poin tersendiri ketika kita setup link, setup gardan, dan lain sebagainya. Kalau kalian tanya, gear-gearnya sudah metal semua? Sudah. Jadi ini gear-gearnya sudah metal, semua sudah bearing. Semua bearing terbukanya pun ada spacer. Betul ya Mas ya? Jadi ini udah bisa dibilang presisi banget. Kalau menurut kalian, apakah MST ini worth it atau enggak? Tulis di kolom komen. Kalau menurut tim Siput, ini patut dicoba ini. Karena ya luar biasa, jadinya bagus, perfect. Yang bangun pun puas. Apalagi yang nunggu di rumah ya. Dikirim nggak sini? Bongki kalau main RC rusakan.
Terakhir sebelum kita masuk ke closingnya, karena ini sudah cukup panjang ya. Kita bisa lihat ini skoknya ya. Ini skok kan posisi relax ya. Saya turunin depan belakang ya. Dia itu nahan loh. Dia itu bener-bener nahan. Jadi dia nggak langsung kembali, dia itu nahan. Nanti dia akan kembali pelan-pelan loh. Seperti ini. Jadi ini lembut banget ya. Ini nggak kayak skok biasa ya. Jadi menurut saya ya enak sih. Ideal. Karena hempasannya dia itu bisa lama, dia bisa nahan dengan baik. Jadi bisa dibilang skok ini punya poin kestabilan lebih ketika dipakai bermain. Dan apabila RC ini dalam kondisi yang stabil artikulasinya, jadi tidak terlalu goyang gitu ya. Untuk negatif dan untuk three step ya, atau kalau bule itu ngomong itu satu roda tidak menyentuh tanah itu ya, itu enak banget. Kenapa ya? Karena keempat skok ini mampu bekerja independen untuk menjaga kestabilan dia masing-masing. Jadi kayak pakai sweeper gitu loh. Ya, jadi enak banget sih. Hasil akhir ya, 1-10 tanpa kita melihat budget ya. Menurut saya nilai dari mobil ini 9. Cuman keasikannya karena dia ini tidak terlalu banyak parts yang kita butuhin ya. Jadi dia akan jadi low maintenance. Itu juga menambah sebuah poin, tetapi terkurangi karena dia juga nggak punya fitur, jadi ideal. Cuman menurut saya ini 9, dan mobil ini dijamin tidak terlalu banyak jajan setelah ini. Tergantung ownernya ini. Kenapa ya? Karena tidak terlalu banyak parts, semua sudah di waterproof dengan baik oleh kami, dan servonya di bawah ya. Sehingga kecepatan beloknya ini cepet banget. DS Coreless 35, servo andalan kita. Gitu ya? Slogannya gitu ya? Andalan Cipututan ya. Ingat DS, ingat Cipututan, ingat PS7, ingat Om Juang. Siapa lagi? Z itu ya? Oh, hai. Z ada. Jadi pokoknya itulah. Serikat pemain rally anti mundur itu pasti pakai DS semua karena ya servonya bagus lah menurut saya. Oke. Jadi itulah dia MST Sultan edisi kali ini ya. Jadi puas ya. Enak banget. Nutupnya juga gampang. Tinggal ditaruh ini. Dah, beres. Tinggal pasang klip. Sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan notifikasi update dari kita. Leave a comment buat mau tanya apa aja. Ya. Lampu dangdutannya mati ya? Memang ya. Dan pastiin kalian share, karena sharing kalian penting. Ya, jadi buruan aja, MST kita sudah tinggal 1. Dari 6, tinggal 1 ya. Jadi, kalau ada yang kepingin bangun, kepingin nge-build RC pelan-pelan ya, step by step. Kita sudah kasih contohnya yang full upgrade itu kayak ini. Dan kalian bisa melakukannya dengan lebih perlahan. Mulai dari upgrade skok dulu ya. Upgrade hard body dulu. Mencari elektronik yang pas. Ya, kalau ini Sultan, Radio Link 7 ini. Punya kita masih 6 semua ya? Seharusnya sudah cukup lah. Mulai dari yang berapa? Yang hitam itu berapa channel? 4 channel ya? 4 channel apa 6 channel? 4 channel itu sebenarnya sudah cukup kok. Tapi dia disesuaikan sama kebutuhannya. Sampai ketemu lagi and bye-bye. Acep. Halo, Pak.